Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku, semoga semuanya sehat. Kembali lagi dengan saya Muhammad Yusuf, mahasiswa Pasca Sarjana PAI IAIN Salatiga. Hari ini kita akan belajar analisis butir soal pendidikan agama Islam. Nah, kenapa ini penting? Karena kita sebagai seorang pendidik, seorang guru, atau mungkin calon pendidik, ini sangat berkaitan dengan kita ketika kita akan melaksanakan ujian semester atau ujian ulangan yang lainnya. Ya, karena sebelum kita bagikan, kita distribusikan, soal yang kita buat, yang kita susun, itu harus dianalisis dulu. Ya. Bagaimana kualitas soal yang akan kita bagikan itu harus jelas, harus baik, dan harus bagus. Nah, ketika sudah dianalisis, maka ketika sudah bagus, nanti soal itu bisa distribusikan. Sehingga kemampuan siswa dalam menjawab soal yang kita buat itu bisa maksimal dan bisa sesuai dengan harapan dan tujuan yang kita atau sekolah inginkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menganalisis butir soal? Mungkin teman-teman ada yang belum tahu? Oke, tenang saja. Hari ini kita bahas bersama. Sebelum kita ke langkah-langkah menganalisis soal, alangkah lebih baiknya kita mengerti pengertian dan konsep dan beberapa komponen yang ada sebelum kita menganalisis soal PAI. Nah, yang pertama ada soal. Ya. Soal itu terdiri ada beberapa macam ya. Ada soal pilihan ganda, ada soal urean, ada soal menjodohkan dan yang lain sebagainya. Lalu di sini ya ada yang pertama adalah soal pilihan ganda. Adalah soal yang menyediakan sejumlah pilihan jawaban dengan hanya satu pilihan jawaban yang paling benar. Ya. Kemudian selain ada soal, itu ada juga indikatornya, ya, yaitu karakteristik, ciri-ciri, tanda, ya, perbuatan, respon yang harus dilakukan, yang dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa peserta didik itu telah memiliki kompetensi dasar tertentu terkait soal atau materi yang nanti akan diujikan. Kemudian nih, ya, sebelumnya ini adalah analisis soal itu terdiri dari dua macam, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif ini adalah analisis atau penelaahan butir soal, baik tes tertulis, perbuatan maupun sikap, sebelum soal tersebut digunakan atau diujikan. Sedangkan analisis kuantitatif adalah analisis atau penelaahan butir soal setelah soal tersebut digunakan atau diujikan. Selanjutnya ada daya beda soal, ya, adalah daya dalam membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta tes yang berkemampuan rendah. Kemudian ada juga tingkat kesukarannya, kita juga harus memahami nih tingkat kesukaran, kesulitan soal, ya. Ya, kita itu mengkaji soal-soal dari segi kesulitannya, ya, sehingga dapat diperoleh soal-soal mana yang termasuk soal yang tingkatannya rendah, sedang ataupun tingkatan yang sulit atau sukar. Nah, penyebaran pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda itu dijadikan dasar dalam penelaahan atau analisis soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui, ya, berfungsi tidaknya jawaban yang tersedia. Kemudian reliabilitas, ya, suatu soal, ya, untuk mengetahui tingkat ketepatan, precision, dan keajikan konsisten, ya, konsisten score test, ya. Jadi indeksnya itu berkisar 0 sampai 1. Semakin tinggi koefisien reliabilitasnya mendekati 1 itu, maka tinggi pula
tingkat ketepatannya. Nah, kemudian selain itu alur prosedur kerja analisis butir soal. Nah, ini ya alurnya jadi dari peraturan pemerintah dan turun ke Kepsek memberikan pengarahan dulu ya mengenai kebijakan teknis dari analisis butir soal PAI. Kemudian ke TPK, tim pelaksana kegiatan. Nah, biasanya ini ada juga kalau di sekolah saya itu namanya tim koordinator soal ujian. Ini ada. Ya, di situ menyusun rencana kegiatan ya dan juga pengembangan bank soal. Kemudian menyusun rambu-rambu atau kisi-kisi ya aturan mekanisme menganalisis soal. Ya, kemudian pembagian tugas. Yang mana ini membagikan tugas kepada guru ya. Kalau kita di guru PAI maka kita bagian tugas menganalisis soal PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Tugasnya bagaimana? Yaitu melakukan analisis ya, baik itu secara kualitatif maupun kuantitatif dan melakukan pembahasan dan penyempurnaan hasil analisis. Nah, setelah dianalisis ini hasil soal atau butir-butir soal itu sudah dianalisis, maka ini hasilnya layak atau tidak. Kalau hasilnya layak, maka itu nanti akan didistribusikan. Ya, tetapi ketika hasilnya kurang baik, maka nanti akan ada revisi-revisi. Nah, kemudian yang terakhir kalau sudah jadi, maka diumumkan atau disosialisasikan tentang program itu, program ujian atau program ulangan, dan pemanfaatan bank soal. Nah, ini ada beberapa ya analisis butir soal ya. Itu ada kualitatif dan kuantitatif. Nah, bagaimana kualitatif? Nah, form telaahnya atau analisisnya itu ada form analisis butir soal pilihan ganda. Ada juga urean, ada juga tes perbuatan dan juga non-tes. Sedangkan kuantitatif ini ada banyak nih ya. Ada analisis taraf kesukaran ya, ada rumusnya juga. Kemudian ada taraf daya beda, ada rumusnya juga, ada fungsi pengecoh juga, ada validitasnya juga, reliabilitasnya juga. Kita harus cari kalau di dalam analisis kuantitatif. Itu seperti itu. Dan itu ada rumus-rumus. Kita ke analisis kuantitatif dulu ya. Jadi langkah pertama adalah kita mengurutkan daftar nilai dulu ya, ulangan dari yang terbesar sampai yang terkecil di setiap kelas. Kemudian daftar nilai ya. Daftar nilai juga dibagi dalam 3 kelompok itu ya, ada yang pandai, ada yang kurang, ada yang sedang ya. Kemudian selanjutnya dianalisis ya, kelompok pandai dan kelompok bawah atau kelompok atas dengan kelompok bawah itu ya, kelompok kurang. Sedangkan kelompok yang menengah kita biarkan. Karena umumnya diambil kelompok atas dan bawah masing-masing itu sama 27, misalkan 27%, maka yang atas 27, bawahnya 27% juga. Atau itu tergantung dari jumlah objek yang akan dianalisis. 25%, maka ya 25% dan seterusnya. Kemudian tiap soal ditabulasikan, kemudian dijumlahkan pada setiap kelompok atau atas dan kelompok bawah. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima, hitung taraf kesukaran dengan rumus ya. Itu ada rumusnya, TK sama dengan BA plus BB dibagi N. Nah, itu ada keterangannya, bisa dibaca terlampir. Kemudian setelah itu hasilnya adalah dikonsultasikan dengan tabel indeks. Nah, itu ikut bagian yang mana ini indeks tingkat kesukarannya. Kalau 0,00 ya, lebih kecil atau sama dengan tingkat kesukarannya. Nah, tingkat kesukarannya ya lebih kecil atau sama dengan 0,30 itu maka sukar ya. Kalau lebih dari itu sampai 0,70 maka itu sedang. Kalau 0,71 ya sampai 1 itu maka termasuk mudah. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke analisis kuantitatif di perhitungannya ini ya. Sekarang kita menghitung daya pembeda dengan rumus DB sama dengan BA kurang BB per setengah N. Nah, DB-nya ini adalah daya pembeda
Ya, BA itu jumlah jawaban benar tiap soal ya, kelompok atas. Kemudian BB itu adalah jumlah jawaban benar tiap soal kelompok bawah. Dan N adalah jumlah tes T. Ya, jumlah responden kelompok atas dan kelompok bawah. Kemudian setelah itu hasilnya kita masukkan ke dalam indeks hasil perhitungan ya. Masuk yang mana? Apakah 0,40 sampai 1? Nah, itu bisa diterima dengan baik. Atau mungkin sampai yang di paling bawah ya. Itu ada kurang dari 0,19. Nah, itu soal yang tidak baik atau mungkin perlu dihilangkan. Atau yang di atasnya. Nah, itu termasuk golongan yang mana nanti hasilnya. Oke, kita lanjut sekarang menghitung validitasnya, gitu ya. Itu analisis validitas. Nah, ini untuk pilihan ganda kita pakai korelasi poin biseral ya, sama dengan XB dikurang XS atau jumlah ya, jumlah jawaban benar dikurang jumlah jawaban salah per standar defisiasi dikali akar P. P itu adalah proporsi jawaban benar. Kalau Q adalah proporsi jawaban yang salah. Untuk ureanya itu adalah menggunakan produk momen ya, sama dengan ya itu adalah jumlah XY dikurangi jumlah X ya dikali jumlah Y per ya akar kuadrat akar dalam kurung jumlah X kuadrat dikurang jumlah X dalam kurung kuadrat dikali dikali banyaknya jumlah nilai Y kuadrat dikurang nilai Y kuadrat dalam kurung. Jadi itu. Ya, kemudian hasilnya nanti kita padukan dengan tabel kriteria korelasi koefisien. Itu masuk yang mana? Apakah masuk korelasi yang sangat rendah ya, 0,00 sampai 0,20 atau yang paling tinggi yang sempurna 0,90 sampai 1,00. Nah, itu nanti kita masukkan hasilnya. Nah, sekarang kita menghitung untuk reliabilitas ya, analisis kuantitatif. Untuk pilihan ganda itu menggunakan Kudry-Judson 20 ya. Rumusnya adalah sama dengan 1 per K-1 dalam kurung 1 min jumlah P 1 min P tutup kurung. Nah, kemudian garis bawah SD kuadrat ya. K itu adalah banyaknya item ya. Kemudian S kuadrat itu adalah varian skor. Ya, SD kuadrat itu adalah varian skor tes. Nah, untuk ureanya itu menggunakan alpha converge ya. Sama dengan K-1 ya. Itu K-nya itu adalah banyaknya item. Ya, SDT kuadrat itu adalah varian skor ya. Kemudian SDT kuadrat itu adalah varian skor. Kalau SDI itu apa? SDI adalah jumlah varian skor item. Nah, kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam tabel kriteria korelasi koefisien reliabilitas. Masuk yang mana? Rendah, sangat rendah, cukup, atau sempurna? Nah, setelah itu barulah kita ke format penelaahan butir soal ya, bentuk urean dulu, ini urean dulu ya. Nah, untuk ureannya itu ada 3 komponen aspek yang perlu dianalisis atau ditelaah. Yang pertama adalah materi. Nah, materinya itu bagaimana? Soal harus sesuai dengan indikator ya. Nah, kemudian batasan pertanyaan dan jawaban diharapkan sudah sesuai. Nah, kemudian materi yang ditanyakan sesuai dengan kompetensi. Kemudian isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang jenis sekolah atau tingkat kelas ya. Kemudian aspek yang kedua adalah konstruksinya bagaimana? Nah, konstruksinya adalah menggunakan kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban urean. Kemudian petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan soal itu, harus ada petunjuk yang jelas.
Kemudian pedoman penskorannya, ya, ada yang skor kalau sempurna nilainya ada 3, ada yang skornya 3. Ada juga yang menentukan skor sempurna ada 4, itu juga ada. Itu tergantung nanti pembuatan pedomannya bagaimana. Kemudian tabel gambar grafik peta itu harus jelas dan bisa dibaca oleh siswa. Kemudian aspek yang ketiga ada bahasanya, ya. Bahasanya itu harus, kalimatnya harus komunikatif. Ya, kemudian butir soalnya itu menggunakan bahasa yang tidak menimbulkan ambigu atau penafsiran ganda, makna ganda. Kemudian tidak menggunakan bahasa yang tabu, ya, hanya berlaku di satu tempat yang paham hanya satu kelompok saja. Itu jangan seperti itu. Kemudian rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan seseorang atau kelompok-kelompok tertentu. Nah, sekarang lanjut ke format analisis atau penelaahan butir soal bentuk pilihan ganda. Ini sama juga ya, kalau pilihan ganda ada 3 aspek. Materi, konstruksi, dan bahasanya. Dari segi materi, soal itu sesuai dengan indikator, ya, sama ya. Kemudian materi yang ditanyakan juga sesuai dengan kompetensi KD, ya. Kemudian pilihan jawaban itu harus homogen dan logis. Hanya ada satu kunci jawaban yang benar. Dari segi konstruksinya sekarang, pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas, dan tegas, jangan berbelit-belit banyak, ya. Padahal jawabannya cuma A, B, C tok, ya, tinggal pilih, padahal seperti itu. Jadi jangan banyak-banyak, terlalu panjang lebar, ya. Kemudian rumusan pokok soal dan pilihan jawaban merupakan pernyataan yang diperlukan saja, ya, harus yang diperlukan saja, kalau tidak diperlukan jangan dimasukkan dalam soal. Kemudian pokok soal tidak memberi petunjuk kunci jawaban, ya. Kemudian pokok soal bebas dan pernyataan yang bersifat negatif ganda. Pilihan jawaban homogen dan logis, ya. Kemudian gambar grafik harus jelas, panjang pilihan jawaban itu harus relatif sama. Misalkan A itu 2 suku kata, maka B, C, dan sampai E, misalkan nih sampai E pilihannya, itu juga harus 2 suku kata, ya. Nah, jadi kalau dulu itu di koordinator sekolah saya itu juga dulu saya membuat soal itu ada pilihan gandanya saya itu dulu keliru, ya, ada 1 suku kata. Nah, kemudian ada jawaban yang lain itu sampai 5 suku kata. Itu harus disuruh revisi. Nah, itu ternyata benar setelah saya cek dalam analisis butir soal ini, memang seperti itu. Harus sama, relatif sama, jawaban itu harus relatif sama. 2 suku kata semua gitu. Misalkan 2 suku kata. Atau 3 suku kata juga harus 3 suku kata. Kemudian pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan, ya, dalam tanda kutip semua jawaban di atas salah atau benar. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka, ya, disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka, ya, harus urut. Kemudian butir soal tidak bergantung pada jawaban soal sebelumnya. Kemudian bahasa yang digunakan, ya, harus sesuai dengan bahasa kaidah VUB, ya, VUB. Kemudian menggunakan bahasa yang komunikatif juga, ya, tidak menggunakan bahasa yang tabu dan tidak mengulang kata, agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh siswa dalam mengerjakan. Mungkin itu saudaraku semuanya, bagaimana cara menganalisis butir-butir soal PAI, ya, ketika akan diujikan kepada siswa. Ya, sedikit banyaknya mungkin ada gambaran untuk teman-teman semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa digunakan besok ketika teman-teman guru pendidik atau calon pendidik nanti menyusun soal, ya, menyusun ujian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya akhiri. Asrominallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.